Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini kembali kita dipertemukan dalam ibadah malam Natal, Minggu 24 Desember 2023. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah malam Natal dengan keteduhan hati. Malam ini seluruh umat manusia di dunia dengan segala keberadaannya menyambut hadirnya Sang Juru Selamat yang datang menyapa seluruh ciptaannya. Allah yang hadir adalah Allah yang begitu peduli terhadap duka dan derita yang dihadapi umatnya. Ia datang untuk menyelamatkan umatnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
ibadah malam Natal ini kita masuki dalam pengakuan bersama bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. 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 Silakan duduk. Sebuah persembahan pujian mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhanku, Kau paling ku Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali diliputi dengan kedukaan, dengan kepedihan karena pergumulan yang menyesak. Hal itu kemudian diperparah dengan perasaan sunyi, perasaan sepi, perasaan sendiri karena tidak ada kawan yang menemani. Hal tersebut digambarkan oleh paduan suara Komisi Dewasa tadi.
dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang paling mengerti seluruh duka kita, seluruh kerapuhan dan seluruh keletihan jiwa kita. Namun pada akhirnya ketika Kristus hadir dalam dunia, ketika Kristus tinggal dalam kehidupan kita, jati diri kita bukanlah kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita menghayati di heningnya malam ini. Heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah misi kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walaupun berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Walaupun berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku, hidup dalam diriku. Umat Tuhan, kini engkau tidak sendiri lagi. Engkau hidup di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Engkau hidup di tengah-tengah sesamamu. Jangan biarkan engkau hidup sendirian dan hidup menyendiri. Namun hiduplah dalam persekutuan yang indah. Karena itu dengarlah panggilannya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus hadir memberikan pembaruan dalam tatanan kehidupan. Sapaan kepeduliannya tidak terbatas hanya pada kalangan tertentu, tetapi kepada semua ciptaan. Dia menghendaki agar kasih menyebar dan menular seantero bumi ini melalui kita anak-anaknya.
Mari meneduhkan diri, mengheningkan hati untuk menyelidik kehidupan kita dalam permenungan. Sudahkah kasih-Nya menyapa semua ciptaan dan menggema dalam karya layan kita? Karena sesungguhnya Sang Immanuel telah datang dengan kasih-Nya. Kita menyanyikan di malam sunyi bergema dalam penghayatan. Apakah kita mau hadir juga seperti Tuhan Yesus sudah hadir? Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Tetapi dosa pun tetap melanda dunia, menyangkal hidup kabar baik sekian lamanya. Hai insan, buka hatimu, mengapa rusuh terus? Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai lihat hari jadi terang, beratmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Saya undang Ibu Bapak Saudara bersama-sama berdiri. Dalam kehadirannya, anugerah telah datang untuk melegakan semua ciptaan. Terlebih bagi kita yang dengan sadar mengakui kelemahan dan dosa kita. Sabdanya menyapa kita demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dibacakan dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Karena itu, Ibu Bapak Saudara, bersyukurlah atas anugerah Tuhan kepadamu. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan mulia-mulia namanya, tetapi bagian awal Kantoria yang akan mengawalinya.
puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam Natal ini. Kami boleh mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan yang peduli akan penderitaan umatnya. Tuhan yang hadir untuk menolong anak-anak kesayangannya. Tolong kami ya Tuhan saat ini untuk menyambut firman Tuhan. Baik firman yang dinyanyikan maupun firman yang kami saksikan dan firman yang kami dengarkan. Biarlah firman itu boleh bergerak di dalam kehidupan kami, memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti Tuhan peduli kepada umatnya. Maka kami pun menjadi anak-anak Tuhan yang peduli untuk pergumulan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita bersama-sama akan menaikkan Mazmur 96.
Nyanyikanlah nyanyi yang baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, segala Allah bangsa lain hampa. Nyanyikanlah nyanyi yang baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Kemuliaan hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyi yang baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah, sebab Dia datang mengadili Dengan setia dan benar. nyanyikanlah nyanyi yang baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Ibu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, untuk bacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya tidak akan membacakannya. Kita akan menyaksikannya melalui video. Ketika menyaksikan saya melihat ada gambaran-gambaran yang lebih memberikan kejelasan bagi kita tentang situasi yang terjadi. Memang agak lama, ada sekitar 15-an menit, tetapi itu memberikan sebuah wawasan yang baru. Mari bersama-sama kita menyimak firman Tuhan melalui video yang akan kita saksikan bersama. Yosef, humafai.
Gracias, Zuat. قيدي إذنية. شلون؟ Silang dekon. Kaya ka. Una. Stein. Wie sagt das ist Stein? مالك؟ Wala. لسه صاروا كران؟ خليت لنا صار. Ito namin. Ito namin. بوخ مريم. بوخ. يا كلاد.
Taylor. שומעת כלום? Salam alaikum. Tendrá. Isso. Isso. شابيرو مين خوشتا
Vatea, Bae, Tamanu. Shalamak Isjay. مريم مريم ازاي مريم جبريل نثار لنحيا يشوع على هذا بيران Shalom Lake. שלום לך. Daniel. Ita. Elena. Elena. Mantuhannya cukup panjang, ini bisa kita saksikan jadi lebih nyaman begitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dan itu menegaskan Bapak Ibu, orang Majus datang bukan pas waktu Yesus masih bayi ya, tapi berapa tahun kemudian baru sampai di tempat karena perjalanan yang cukup panjang. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah merayakan kepedulian Allah pada manusia. Sebetulnya apa sih yang terasa kurang dalam kehidupan manusia saat ini? Apa? Kita tuh kurang peduli. Apa itu peduli? Nah, ini bisa kita renungkan ya. Peduli itu adalah sebuah perbuatan. Perhatikan, peduli itu adalah sebuah perbuatan yang didasari pada keprihatinan kita atas situasi yang terjadi di sekitar kita. Jadi peduli itu bukan sebuah kata-kata manis, bukan janji-janji untuk melakukan sesuatu bagi kebaikan orang lain, tetapi peduli adalah perbuatan nyata yang dilakukan dengan tulus untuk kebaikan. Kita ingat, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar berita, ada ibu-ibu yang di KDRT oleh suaminya, kemudian ibu itu dirawat di rumah sakit, suaminya dibiarkan di rumah, berapa hari kemudian kita mendengar berita bahwa anak-anak dari keluarga ini sudah tewas terbunuh oleh bapaknya yang KDRT tadi. Kenapa bisa terjadi? Entahkah pihak berwenang yang kurang peduli terhadap hal-hal seperti ini? Ataukah juga tetangga-tetangganya sampai enggak ngerti?
Beberapa hari sudah kecium bau, baru masuk ke dalam dan sudah terlambat semuanya. Kepedulian kurang. Ya. Lebih sederhana misalnya, ada sebuah kamar terlihat berantakan. Kenapa? Karena dia yang tinggal di kamar itu tidak peduli pada kebersihan, tidak peduli pada keindahan, tidak peduli pada kerapian kamar. Si penghuni kamar tidak merasa berantakan itu sebuah masalah bagi dia. Karena itu dijamin kamar itu akan bertambah berantakan, penuh dengan sampah, sampai ada orang lain yang prihatin ketika melihat kamarnya. Kemudian menyatakan ketidaksukaannya, memberikan nasihat, bahkan menolong untuk membersihkan kamar. Ternyata bukan satu kejadian di mana ada pemilik kos masuk ke kamar. Yang kos ternyata kamarnya penuh dengan sampah. Bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Semoga pemilik kos di tempat ini tidak seperti itu ya. Yang nyewa kosnya ada Bu Judi, pasti ada Bu Tuti, gitu ya, ada siapa lagi? Bu Rawati? Masih? Sementara kosong. Nah, gitu. Semoga yang nyewa di situ rapi-rapi semua. Tapi bukan cuma penyewa, kadang-kadang kamar-kamar anak-anak kita juga demikian. Gitu. Orang yang melihat kamar ini peduli dengan kesehatan penghuni kamar. Dia membuktikan keprihatinannya bukan hanya dengan terkejut gitu ya. Kok kamarnya berantakan seperti itu? Atau kemudian memberikan nasihat atau gregetan gitu ya karena jengkel. Tapi orang yang peduli mempraktekannya dengan apa? Dengan perbuatan membersihkan kamar tersebut. Lah kok enak dia yang bikin berantakan kamar itu kok orang lain ikut membantu membersihkan. Ya itulah yang namanya kepedulian. Bukan sekedar menilai. Nek menilai gampang, kamarmu reget reseono gampang. Tapi itu menunjukkan apa? Bukan peduli, ya hanya pengamat saja gitu ya. Tapi kalau peduli ya selain ngomel-ngomel, marah-marah, dia memotivasi, membantu untuk membersihkan. Itu namanya orang yang peduli. Gampang untuk menilai, tetapi berat untuk menjadi peduli. Butuh mengendalikan diri, butuh sedikit berkorban, butuh waktu, bahkan seringkali juga butuh dana. Kalau peduli pasti seperti itu. Nah ibu bapak saudara, seperti kita saksikan tadi, Natal sesungguhnya adalah rajutan kisah dalam tema kepedulian. Diawali dengan Allah. Allah yang peduli terhadap kehidupan manusia yang penuh dengan dosa. Manusia cuma bisa bicara tentang hukum, menghukum, hukuman, ya, menakut-nakuti. Manusia hanya bisa berjanji, janji, tetapi dibelanjani. Janji-janji yang tidak bisa ditepati. Manusia menindas, atau juga ada yang ditindas. Memanfaatkan atau dimanfaatkan. Membunuh atau dibunuh. Seperti itulah kehidupan manusia. Manusia sudah kehilangan kasih, tidak mampu lagi berbagi kasih kecuali untuk alasan-alasan tertentu yang menguntungkan bisa terlihat mengasihi tetapi sesungguhnya ada udang di balik batu. Allah peduli terhadap masa depan umat manusia yang seperti ini semakin bobrok. Allah mau hadir untuk menghadirkan kasih-Nya. Mau menunjukkan kasih itu seperti ini loh. Dia meneladankan kasih, dia menunjukkan kasih ya. Kepedulian itu, kasih itu karena peduli butuh proses. Harganya mahal ibu bapak saudara. Harganya mahal. Allah memulai dengan merendahkan dirinya. Yang mulia menjadi yang hina hanya untuk dihinakan di akhir hidupnya. Lihat apa mimik wajahnya Maria, gendong-gendong, lihat Yusuf membersihkan apa? Apa itu? Tempat makanan itu apa? Palungan. Lihat, oh anak yang baru dilahirkan mau ditaruh di situ. Tapi gimana lagi? Adanya itu ya, ada wajah yang gitu. Tapi akhirnya diletakkan di sana, gitu ya. Betapa firman yang menjadi manusia ini harus ditempatkan dalam keadaan yang hina, bahkan kemudian matinya terhina, dijadikan berdosa oleh para pendosa. Dan kisah ini kemudian dirajut dengan cerita-cerita kepedulian yang lain, bukan cuma Allah. Kita menyaksikan tadi, ada Maria yang peduli terhadap rencana Allah. Dia merelakan dirinya untuk sebuah misi berbahaya,
bersyukur karena Yusuf begitu sayang, dan di awal-awal kita lihat kemesraan antara Maria dan Yusuf. Sama-sama tidak punya andil untuk anak yang sedang dikandung itu, tetapi mereka menyayangi bayi yang ada dalam kandungan. Misinya berbahaya, bersyukur Yusuf bisa menerima. Yusuf sangat peduli terhadap Maria, dan kemudian bersama Maria dengan penuh cinta merawat dia. Meskipun Yusuf tidak punya hubungan fisik dengan Yesus, ya. Dia merawat karena Maria begitu mengasihi. Yesus adalah anaknya juga. Itu Yusuf. Bagaimana dengan para gembala? Para gembala ini peduli terhadap berita malaikat. Tidak diberitakan, tidak diceritakan, ditampakkan bagaimana malaikat berkata-kata, bagaimana paduan suara di langit mereka lihat ya. Tapi gambaran, oh mereka ketemu dengan malaikat. Mereka bergegas menjadi saksi apa yang terjadi di luar sana. Di luar kandang domba, karena Yusuf sama Maria tidak mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Para gembala ini menjadi saksi. Ada cerita luar biasa yang kemudian menguatkan Yusuf dan Maria. Di syuting tadi Maria menyimpan dalam hati. Oh begitu ya, memang ini bayi yang luar biasa. Kemudian para majusi, gambarannya tadi malah orang yang gundul tadi ya. Ada seorang tokoh yang yang menginisiasi perjalanan itu. Para majusi ini peduli terhadap tanda-tanda semesta. Sebuah ramalan tentang hadirnya seorang penguasa dunia. Mereka rela melakukan perjalanan jauh. Bukan cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Beberapa tahun. Berapa tahun? Mungkin sekitar 2-3 tahun. Untuk menemukan sebuah kebenaran. Namun demikian, tadi tidak diperlihatkan ya bagaimana mereka mampir ke istana. Itu kisah sesudah mampir dari istana, kemudian mereka ke Bethlehem, gitu ya, ketemu dengan Yusuf. Wah, ini sesuatu yang luar biasa lagi. Ada orang asing datang ke rumah yang ditempati oleh Yusuf. Ya, mereka rela melakukan perjalanan jauh untuk menemukan sebuah kebenaran, dan mereka pun rela untuk mengambil jalan yang lain, tidak dikisahkan dari sini, untuk kembali ke istana. Ya. Sesudah kehadiran majusi yang menghebohkan Yerusalem, tidak mau kembali ke istana. Akibatnya apa? Identitas sang raja yang baru lahir tetap menjadi rahasia dan mendorong tidak diceritakan lagi sesudah itu karena mengerikan. Pembunuhan massal balita laki-laki seusia Yesus 2-3 tahun dan mengakibatkan penderitaan para keluarga yang terpaksa kehilangan anak laki-laki mereka. Bersyukur sebelum semuanya itu terjadi, Yusuf, Maria, Yesus sudah melarikan diri perjalanan keluar ke Mesir. Modalnya apa? Persembahan dari para majusi tadi. Ya semua saling terhubung demikian. Nah ibu bapak saudara, kita tahu seluruh kisah ajaib Tuhan Yesus kemudian. Seluruh karya Kristus yang menghadirkan kasih bagi umat manusia. Betapa Allah peduli kepada manusia yang kemudian dalam kisah Natal disambut dengan kepedulian pula. Ya, sekarang bagaimana dengan kita? Di penghujung tahun 2023, di tahun 2024 mendatang, GKI Genung Indah membutuhkan kepedulian dari ibu bapak semua, jemaat dan simpatisan. Saya perlu sampaikan di sini karena tampaknya mungkin ruang ini yang bisa saya hadirkan mumpung orangnya banyak. Kalau misalnya bulan Januari nanti ada PMJD, persidangan majelis jemaat diperluas. Biasanya Bapak Ibu cuma sedikit yang hadir. Tapi saya sampaikan beberapa pergumulan Ibu Bapak. Yang pertama, pelayanan kesaksian kita melalui TK Tunas Wacana. Bisa jadi tinggal 3-4 tahun lagi keberlangsungannya. TK Tunas Wacana. Itu bisa terjadi kalau TK Tunas Wacana tidak bisa dapat banyak murid. Murid ada, tetapi tidak banyak. Harus punya banyak murid. Itu yang pertama. Dan kalau TK Tunas Wacana mendapatkan donatur yang tetap. Ya memang persembahan ada itu cukup membantu. Tapi sangat kurang. Jadi mungkin kalau mau diteruskan ya cuma 3 tahun Bapak Ibu kuatnya majelis. Ya, yayasan khususnya.
Kenapa? Karena majelis jemaat sudah tidak sanggup membantu subsidi. TK Tunas Wacana itu subsidinya selama ini adalah 5 jutaan per bulan. Betul begitu ya? 6 malahan. 6 yang tahun ini. Tahun lalunya 5 juta mungkin ya. 5-6 juta itu setiap bulan subsidinya. Kenapa tidak sanggup? Nah ini yang kedua. Yang pertama masalah Tunas Wacana. Kita butuh kepedulian Bapak Ibu Saudara. Paling tidak yuk diworo-woro. Mungkin ada tetangga yang Kristen bisa diajak sekolah di sini supaya muridnya banyak, dimotivasi. Ya. Donatur tetap, ya lulusan-lulusan yang sudah kerja bisa ditarik, ya bisa ditarik untuk jadi donatur yang tetap. Nggak ketang 50.000 sebulan itu sudah bagus sekali, sudah menolong. Karena lulusannya kan cukup banyak, gitu ya. Yang kedua, kenapa tidak sanggup? Kenapa hanya 3 tahun? Kenapa nggak sanggup memberikan 5 juta per bulan? Karena majelis jemaat mengalami defisit persembahan yang terjadi cukup masif dimulai dari pandemi COVID ya sampai hari ini. Ada penurunan, ada defisit persembahan. Kenapa defisit? Ya karena memang perekonomian lagi susah, itu satu. Yang kedua, banyak anggota yang keluar genuk karena bekerja ataupun pindah rumah karena banjir. Ada beberapa anggota yang meninggal. Ya, ada banyak hal yang mengakibatkan persembahan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan harus ngambil dana yang tidak diperuntukkan untuk bulanan. Jadi defisit. Karena defisit ini maka ke depan majelis jemaat terpaksa harus mengelola program-programnya dengan ketat. Supaya tidak bangkrut gitu ya, dalam tanda kutip. Dan kalau misalnya nggak bisa membiayai, apa yang terjadi? GKI Gendung Indah itu namanya bukan lagi GKI Gendung Indah, tetapi diturunkan status menjadi Bajem Gendung Indah. Tergantung GKI mana. Misalnya kalau GKI Karangsaru ya GKI Karangsaru Bajem Gendung Indah. Jadi bukan GKI Gendung Indah. Peterongan, GKI Peterongan, Bajem Gendung Indah. Nah, itu masalah-masalah yang membutuhkan kepedulian kita, Ibu Bapak Saudara. Di samping kepedulian di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat. Tapi di gereja juga butuh hal-hal yang perlu kita peduli. Tapi kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Dalam situasi seperti ini kepada kita Tuhan memberi sebuah penghiburan. Jangan khawatir. Karena apa? Karena aku, kata Tuhan Allah, aku adalah Allah yang peduli. Tahun 2023 ini kita bersama-sama merayakan Natal sebagai sebuah kepedulian Allah. Ya, kita merayakan kepedulian Allah kepada manusia. Saat ini pun di Gendung Indah kita merayakan kepedulian Allah kepada jemaat ini. Sehingga bisa merayakan Natal. Ya, luar biasa. Maka di tahun 2024 nanti kita bersama-sama akan melihat kepedulian Allah secara nyata pada kita. Kepedulian Allah ketika Tuhan menghadirkan banyak orang-orang yang peduli terhadap pelayanan kita. Amin. Tahun 2024 ada banyak orang yang peduli terhadap pelayanan GKI Gendung Indah. Amin. Amin ya. Tahun 2024 kita tidak khawatir lagi ya untuk pelayanan-pelayanan. Misalnya Bapak Ibu, sekarang kita kekurangan organis, kekurangan pianis. Maka di tahun-tahun ke depan kita harus kaderisasi ya, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Karena kita bicara soal kepedulian di akhir tahun ini, tahun 2024 kalau Bapak Ibu diminta, Pak jadi panitia ya. Baik, saya bersedia. Itu menunjukkan kepedulian. Tahun 2024 ada berapa penatua yang turun? Ada berapa Bu? Hah? Ada nanti gantian, ada dari bulan Maret, bulan Mei, kemudian bulan Oktober, ada bulan Juni, itu gantian-gantian. Ada 2, ada 1 dan macam. Berarti kita butuh majelis jemaat, butuh penatua. Lah nanti kalau Bapak Ibu ditanya, Pak, bersediakah terlibat dalam pelayanan di majelis jemaat? Karena tahun 2023, malam Natal ini kita bicara soal kepedulian. Maka tahun 2024 orang-orang yang peduli yang diminta menjadi penatua itu
akan mudah, akan banyak. Bapak Ibu. Amin. Amin. Yang amin saya tagih itu Bapak Ibu. Ya Ibu Bapak Saudara. Kalau mau GKI Gendung Indah itu lebih maju dari sekarang, maka semua dari kita harus peduli. Peduli pada pelayanan, peduli pada persekutuan, peduli untuk bersaksi gitu ya. Kalau bawa makanan kemudian naruh di depan kursi itu ya, peduli untuk pulang dari gereja dicangking, dibawa. Jangan cuma ngomel, "Wih, sopo iki ndek iki sing lungguh ning kene kok ninggali sampah ya." Sudah ngomel, dibiarkan aja. Dulu aku sing naruh di situ, biar yang bersangkutan. Ya sama saja. Itu bukan kepedulian. Tapi kalau kepedulian, entah siapa yang buang sampah, ya diambil, dibuang di tempat sampah. Kita butuh kepedulian. Amin. Allah sudah peduli kepada kita. Mari kita tunjukkan. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus berpikir. Mari kita terus berbuat untuk menyatakan kepedulian bagi kebaikan kita bersama. Jangan lupa kepedulian di tengah keluarga. Jangan lupa kepedulian di dalam gereja, di tengah jemaat. Jangan lupakan kepedulian di tengah masyarakat. Maka Tuhan akan bersuka cita melihat anak-anaknya belajar peduli, belajar mengasihi. Selamat mempraktekkan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus yang menolong dan memperlengkapi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, bisa menyaksikan perjalanan kelahiran Tuhan Yesus yang tidak sederhana. Kami boleh melihat kepedulian orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk sebuah karya besar. Dan kami rindu jemaat GKI Gendung Indah yang hadir malam hari ini pun dipakai oleh Tuhan untuk karya yang besar. Dimulai dari kepedulian untuk mempraktekkan kasih. Tolong kami memperlakukannya di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah hadir. Kami berdoa. Amin. Bersama dengan umat yang merayakan kepedulian Allah pada manusia di sepanjang masa dan segala tempat, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali janji baptisan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang para penatua yang hadir pada malam hari ini bisa maju ke depan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Kita akan bersama-sama membagikan terang, sehingga akhirnya ketika terang itu hanya ada di satu lilin yang besar, simbol kehadiran Kristus, lurus berjajar saja. Maka ketika terang itu dibagikan, akhirnya terang lilin-lilin kecil kita bisa turut menerangi ruangan ini. Apalagi kalau kita bagikan kepada orang banyak, terang-terang kita yang tidak seberapa akan menjadi modal bagi sebuah suasana terang yang lebih besar. Dan terang itu menggambarkan kepedulian kita, kasih kita.
selamat membagikan terang. Tunggu dulu. Dari terang satu bertambah, terang itu menyebar. Pertama menyebar kepada Majelis Jemaat GKI Gunung Indah. Sekarang pergilah, bagikan terang kepada jemaat. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Silakan majelis untuk kembali ke depan. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggengam, balas surga menyanyikannya. Menyaksikannya, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita mengagungkan Tuhan kita dengan bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah bercermin bagi kami terus di wajahmu ya anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Mari bersama-sama kita berdoa untuk malam Natal ini. Nanti di tengah-tengah saya persilahkan Ibu Bapak bersama saudara-saudara berdoa secara pribadi. Kita bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam Natal ini. Betapa kami boleh kembali menghayati hadirnya Tuhan yang penuh kasih, yang begitu peduli kepada kami. Sehingga dalam setiap pergumulan kami harus menyadari kami tidak sendiri sebagaimana kami awali dari dalam ibadah kami di awal tadi. Kami boleh menyadari Tuhan senantiasa hadir dalam pergumulan kami. Tuhanlah yang senantiasa menolong, menyelesaikan berbagai macam persoalan meskipun tidak sesuai mungkin dengan apa yang kami bayangkan. Ibu Bapak Saudara, saya persilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi, bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara. Saya persilahkan.
Terima kasih ya Tuhan untuk istri yang hadir menemani, untuk suami yang setia, untuk anak-anak yang mau dengar-dengaran atas apa yang kami nasihatkan kepada mereka. Untuk orang tua yang tidak jemu-jemu memberikan nasihat dan memberikan pengampunan. Untuk teman-teman, untuk saudara-saudara yang begitu perhatian ketika kami mengalami duka. Dan mereka selalu mendukung, menghibur, menguatkan kami. Untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang langsung maupun tidak langsung boleh kami terima dari orang-orang yang paling dekat dengan kami. Kami bersyukur untuk orang-orang tercinta yang hadir di malam Natal ini. Biarlah malam Natal akan meneruskan, akan mengingatkan kami untuk meneruskan kasih setia Tuhan, kepedulian Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lampu bisa dinyalakan kembali, lilin-lilin bisa dimatikan. Ada warta jemaat dari majelis jemaat. Silahkan para penatua bisa kembali ke tempat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara yang lain, mohon waktunya sejenak. Kami akan membacakan warta lisan GKI Genuk Indah di hari Minggu 24 Desember 2023. Selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Pelayan kebaktian. Yang melayani kebaktian dalam ibadah malam Natal pada malam hari ini, hari Minggu 24 Desember 2023, adalah Pendeta David Kristianto. Segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk rangkaian jadwal acara Natal untuk berikutnya, yaitu di hari Senin besok, tanggal 25 Desember 2023, ibadah Natal akan dilayani pada pukul 8 pagi. Kemudian di hari Minggu 31 Desember 2023 pukul 7 pagi. Kemudian untuk ibadah awal tahun di hari Senin 1 Januari 2024 akan dimulai ibadahnya pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Itu jadwal untuk rangkaian acara yang akan kita ikuti nanti. Kemudian sakramen perjamuan kudus. Dalam kebaktian Minggu 7 Januari 2024, pukul 7 pagi akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharapkan segenap anggota jemaat GKI Genuk Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk yang pertama, anggota jemaat GKI Genuk Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya, serta tidak dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi, serta tidak dalam penggembalaan khusus atau sebagai tamu. Warta yang kelima, celengan. Bagi jemaat yang masih menyimpan celengan, dapat mempersembahkan kepada kebaktian Natal di hari Senin 25 Desember 2023. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta lisan yang boleh kami sampaikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ibadah malam Natal boleh berjalan dengan baik. Sejauh ini tidak ada kabar-kabar yang buruk dari jemaat-jemaat Tuhan di gereja-gereja yang lain. Biarlah terus Engkau nyatakan pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera-Mu, sehingga Indonesia kondusif, Indonesia toleransinya menjadi lebih baik. Tidak ada pergumulan-pergumulan, pertentangan dalam masalah-masalah perbedaan keagamaan. Terima kasih ya Tuhan. Menjelang pemilu, Engkau berkati juga suasana terus damai, aman. Meskipun mungkin di antara jemaat Tuhan di tempat ini terdapat perbedaan pilihan.
Mampukan kami untuk terus menjaga situasi tetap kondusif, karena mungkin apa yang dipercakapkan, pembelaan ataupun dukungan di salah satu pasangan calon, dan ketika kami sebagai jemaat Tuhan lalu kemudian menjelek-jelekan pasangan yang lain, tapi kami tidak tahu bahwa sesungguhnya lawan bicara kami, teman bicara kami ternyata punya pilihan yang berbeda, dan kemudian akhirnya terjadi perdebatan yang tidak menguntungkan, membuat kondisi menjadi tidak nyaman. Biarlah jemaat ini boleh dengan bijaksana menyampaikan dukungan-dukungan tersebut tanpa harus menjelek-jelekan pasangan yang lain. Karena pada dasarnya perbedaan itu wajar dalam demokrasi. Tuhan tolong supaya jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dengan bebas bisa memilih sama seperti anggota masyarakat yang lain, dan dalam perbedaan itu kami memilih dengan bijaksana sehingga pada akhirnya dengan berkat dari Tuhan maka yang terbanyak mendapatkan dukungan dari masyarakat boleh menjadi pemimpin, dan kami boleh terima dengan legowo apapun siapapun yang menjadi pilihan mayoritas dari masyarakat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan, terus hidup dalam damai sejahtera Tuhan dan berbagi damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar. Besok pagi Engkau tolong kami persiapkan diri, tidak datang terlambat karena ibadah dimulai pukul 8, dan kami boleh menikmati kebersamaan perayaan Natal di esok hari. Kami bersyukur ya Bapa kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah waktunya kita akan menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebagai nat persembahan diambilkan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan Kidung Jemaat 99, Kita Surya Bergema.
lahir Kristus Raja, kita semua bergema, lahir Raja mulia, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bangga, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam negeri kuduna, firman Allah yang kekal, dalam alam yang kecil, nyatalah Immanuel, kita semua bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, sudah hidupnya benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi, kita suka bergema, lahir Raja mulia. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa persembahan. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini, di ibadah malam Natal ini, kami berkhususkan diri untuk mengaturkan persembahan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang sudah melimpah dalam kehidupan kami. Berkati persembahan ini Bapa, biarlah persembahan ini boleh layak dan berguna untuk pelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini boleh kami berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini, kita memuji Allah yang begitu peduli pada kita dengan pujian tema kita. Pujilah, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Di dalam Kristus kami berjalan, terang Tuhan yang pimpin di depan, menyinari langkah iman kita di dalam Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Di dalam Kristus kami menabur firman Tuhan kepada dunia. Mampukanlah kami untuk setia di dalam Yesus Tuhan. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah
menjawab panggilan untuk melayaninya, membagikan kasih dari Tuhan di dalam Yesus Tuhan. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa tegakkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa tegakkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Yesus hadir mewujudkan kepedulian Allah pada manusia. Maka, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hadirkanlah sapaan Allah kepada dunia dengan segala keberadaannya. Sekarang, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasihmu kepada sesama. Kami Kepada Tuhan dan mengarahkan kasih kepada sesama. Penuhilah panggilanmu menjadi pewarta keselamatan dan pemelihara iman. Syukur pada Allah. Melalui hidup dan karya-karyamu, terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Sekarang lanjutkanlah kehidupan saudara dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan wujudkanlah kepedulian Allah bagi seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya.